Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya soli-solihah? Semoga soli-solihah yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini bersama Bu Yesi, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang perpindahan panas. Ya, jadi panas itu bisa berpindah anak-anak ya. Untuk mengawali, Bu Guru memiliki beberapa gambar ya, kelihatan ya. Nah, ini beberapa gambar yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar pakaian yang telah dijemur di bawah terik matahari. Dan gambar yang kedua kelihatan. Nah, gambar ini adalah gambar tangan seseorang yang sedang memegang besi yang telah dipanaskan di atas api ya. Nah, ada apakah di gambar-gambar ini ya? Gambar-gambar ini nantinya akan menjelaskan tentang perpindahan panas, di mana panas itu bisa berpindah. Perpindahan panas itu dibagi jadi 3, soli-solihah. Yang pertama ada yang namanya radiasi, di mana radiasi ini pengertiannya adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah pakaian yang menjadi kering di bawah sinar matahari, ini ya, seperti yang gambar yang sudah Bu Guru berikan di awal materi tadi ya. Jadi ketika kita menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari, maka lama-kelamaan pakaian ini yang semula basah akan menjadi kering. Kok bisa? Karena ada perpindahan panas yang dimiliki matahari berpindah ke baju, sehingga baju kita menjadi kering. Contoh yang kedua tadi, Bu Guru tanya dulu, kira-kira apa yang terjadi di tangan seseorang ini yang telah memegang besi dan besi itu dipanaskan? Oke, betul. Tangan tersebut yang telah memegang besi yang semula tidak terjadi apa-apa, lama-kelamaan akan kepanasan ya. Karena apa? Karena besi tersebut dipanaskan di atas api, padahal apinya tidak kita pegang ya, tapi kita ikut merasakan panasnya. Nah, hal tersebut masuk ke dalam perpindahan panas melalui konduksi, yang bagaimana pengertian konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan zat tersebut ya. Untuk contoh yang pertama adalah menyetrika baju. Anak-anak sudah pernah menyetrika baju ya. Yang panas dari setrika itu adalah elemen bawah setrika akan memanas. Ketika kita gosokkan setrika tersebut ke pakaian kita, maka panasnya akan pindah ke baju ya. Itu ada perpindahan panasnya. Untuk pengertian tanpa diikuti perpindahan zatnya ya, kan tadi yang panas adalah elemen bawah setrika. Elemen itu tidak pindah ya, tetap lengket di setrikaan, tetapi panasnya berpindah ya. Zat perantaranya adalah elemen panas, elemen dari setrika, dan dia tidak berpindah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah piring menjadi panas ketika kita meletakkan makanan panas di atas piring atau mangkok yang mau kita makan makanannya ya. Contohnya ketika kita makan bakso atau ketika makan soto, pasti enaknya dimakan waktu panas-panas atau hangat-hangat.
Nah, panas dari air dari kuah tersebut, ketika kita memegang mangkoknya atau piringnya, kita ikut merasakan panas dari kuah tersebut. Padahal kita tidak langsung memegang kuah tersebut, ya. Jadi itu termasuk ke konduksi. Yang selanjutnya adalah konveksi, perpindahan panas secara konveksi, di mana pengertiannya adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara dan disertai perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya yang pertama adalah memanaskan air. Yang kedua adalah gerakan naik turun kacang hijau ketika direbus, ya. Nanti bisa diamati di rumah ketika merebus air atau ketika bunda kalian merebus kacang hijau, ya. Dilihat nanti akan ada pergerakan naik turun dari si kacang hijau tersebut atau si air yang sedang direbus. Jadi penjelasan dari contoh yang memanaskan air, jadi bawah air yang berada di bawah itu ketika dipanaskan maka dia akan naik. Begitu pula air yang semula di atas, karena dia suhunya belum sepanas yang ada di bawah, maka dia akan turun. Nah, zat perantara dari kejadian tersebut adalah airnya itu, dan dia ikut berpindah karena muter. Tadi yang semula di atas, dia jadi di bawah sampai air itu mendidih. Sama halnya seperti kita merebus kacang hijau. Kacang hijau yang semula di atas, di bawah, ya, dia ketika panas nanti akan naik. Begitu pula seterusnya sampai kacang hijau itu mendidih airnya, ya. Untuk yang ketiga adalah terjadinya angin laut dan angin darat, ya. Dimana pengertian angin laut dan angin darat ini bisa dilihat di halaman 61 di buku paket kalian. Nah, buku dijelaskan untuk angin darat yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut, di mana angin tersebut digunakan para nelayan untuk pergi melaut, ya, karena dia berhembusnya dari darat ke laut. Sedangkan untuk angin laut dia berhembus dari laut ke darat, maka angin tersebut digunakan oleh para nelayan untuk pulang dari melaut, ya. Ketiga contoh yang Bu Guru jelaskan barusan itu termasuk dalam konveksi alami. Jadi konveksi itu ada dua, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Dan tiga contoh, yang pertama tadi memanaskan air, merebus kacang hijau, yang ketiga konveksi angin darat dan angin laut, itu termasuk dalam contoh konveksi alami. Untuk konveksi paksa, contohnya ada pada alat hair dryer atau pengering rambut, mesin pengering rambut. Dia mengambil udara dari sekitar dan dihembuskan panasnya lagi melalui elemen hair dryernya. Itu konveksi paksa karena itu buatan manusia. Nah, dari ketiga pengertian perpindahan panas tersebut, yang pertama tadi radiasi, yang kedua konduksi, yang ketiga adalah konveksi. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan tentang alat atau benda yang bisa menghantarkan panas. Jadi benda itu ada yang bisa menghantarkan panas, ada juga yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, untuk yang pertama Bu Guru jelaskan tentang benda yang bisa menghantarkan panas. Jadi untuk benda yang bisa menghantarkan panas itu disebut konduktor, ya, itu yang bisa menghantarkan panas. Contohnya adalah aluminium, besi, seng, itu ya, benda-benda yang terbuat dari aluminium, besi, seng, dan lain-lain. Contohnya, ya, kita bisa lihat di panci punya bunda kalian di dapur, ya. Dilihat barang-barang tersebut terbuat dari apa. Karena misalkan semisal panci, ya, dia harus bisa menghantarkan panas karena dia akan dibuat atau dipakai untuk merebus air. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau pancinya itu terbuat dari benda yang tidak bisa menghantarkan panas, maka air itu tidak akan panas-panas, ya, nggak akan mendidih.
ketika dididihkan. Contoh yang kedua, setrika tadi ya, juga ada elemen yang bisa menghantarkan panas karena terbuat dari besi, aluminium, salah satu dari contoh itu. Yang kedua adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalau yang bisa menghantarkan panas tadi contohnya, pengertiannya atau bisa disebut dengan konduktor, maka untuk benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Ya, ini di buku kalian sudah ada, bisa dicek subtema 3, bisa dibuka-buka ya, di situ ada juga pengertiannya. Contoh dari benda-benda isolator yaitu kayu, karet, ya, plastik, ya, benda-benda yang terbuat dari barang-barang tersebut maka dia tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya, ketika kalian ingin mengambil nasi, pasti pakai centong nasi, ya. Centong nasi biar agar tangan kita tidak panas, ya, karena nasinya kan berada di rice cooker itu panas. Berarti kita mengambil benda yang bisa digunakan untuk mengambil nasi tanpa tangan kita kepanasan, ya. Bisa dilihat nanti centong nasi punya bunda itu terbuat dari apa. Dia pasti isolator. Biasanya terbuat dari barang plastik atau kayu. Oke, silahkan kalian perhatikan lagi untuk benda-benda yang di sekitar kalian, mana saja yang termasuk konduktor, isolator, ya. Silahkan kalian list itu. Oh, ternyata barang bunda yang ini berarti masuk isolator, ya. Barang ayah yang ini ternyata masuk ke konduktor. Seperti itu ya anak-anak. Terus untuk tugas pada materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Bu Guru siapkan yang berupa PDF. Bisa kalian print, bisa kalian tulis ulang di kertas folio. Silahkan dikerjakan, ya. Ada beberapa soal yang sudah Bu Guru siapkan, itu untuk mereview materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Oke, Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kesalahan penyampaian itu datangnya dari Bu Guru, dan ketika ada yang benar yang Bu Guru sampaikan itu datangnya dari Allah. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.